He made a mistake. His friend set him up. Exactly, yes. You're a fan of him. Di awal film semua tampak baik-baik saja. Ini dia pemilik perusahaan konstruksi, ia bernama John Matthews. Ia dikenal sebagai bos yang sangat baik. Terlihat ketika salah satu pegawainya sedang lembur, ia juga langsung ikut. Padahal saat itu anaknya sedang ulang tahun. John Matthews. Daniel James. Seriously, I don't want you to get dirty. Alright, let's do it together. Pegawainya itu bernama Daniel. Singkat cerita, John merayakan ulang tahun anaknya di rumah bersama istrinya yang bernama Lisa, dan ini anaknya yang bernama Isabella. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama ketika mantan istrinya mengabari kalau anak mereka berdua ditangkap polisi. Satu hari sebelumnya, anak John dari mantan istrinya, ia bernama Nono. Si Nono terlihat sedang video call dengan sahabatnya yang bernama Craig. Craig bilang kalau ia akan mengirim 2.000 pil narkoboy seharga $7.000 ke rumah Nono. Craig meminta Nono untuk memasarkannya dengan iming-iming sebagian narkobanya bisa dipakai Nono. Di sini Nono menolak hal itu. Ia hanya seorang pemakai, bukan pengedar, ucapnya. Lalu Nono menghentikan video callnya karena ibunya datang. Ibunya bernama Sylvie. Esok harinya Craig benar-benar mengirimkan paketnya, yang padahal Nono sudah menolaknya. Karena sudah terlanjur sampai, di sini Nono menerima paket itu. Namun ketika dibuka, di bawahnya sudah dipasang alat pelacak. Nono berusaha kabur karena polisi sudah menggerebeknya. Hingga pada akhirnya Nono tertangkap. Penyergapan itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Agen Cooper. Kembali ke John, ia dan mantan istrinya menemui pengacara dan menanyai perihal Nono. Awalnya John meminta kalau Nono ditahan saja dulu sebentar agar ada efek jerah. Tapi pengacara itu bilang kalau kasus Nono ini termasuk ke dalam kejahatan berat. Nono juga akan dihukum minimum 10 tahun. Karena ternyata Craig sudah bekerja sama dengan pemerintah dengan mengatakan kalau Nono mau mengedarkan narkobonya. Hal itu dilakukan karena Craig sebenarnya sudah ditangkap polisi 1 minggu yang lalu. Dengan melakukan hal itu, Craig akan mendapat potongan kurungan yang padahal Nono sendiri sebelumnya sudah menolaknya, yang artinya Nono dijebak oleh sahabatnya sendiri. United States versus Jason. Esok harinya, John, Sylvie, dan pengacara bertemu dengan Nono. Di sini si pengacara bilang kalau Nono terus tidak mengakui kesalahannya, ia akan dituntut dari 10 tahun menjadi 30 tahun dan Nono akan keluar di usia 55 tahun. Namun jika Nono mau bekerja sama dengan pemerintah, ia akan dihukum dengan masa percobaan 1 tahun. Namun masalahnya, Nono tidak pernah mengenal pengedar lain kecuali Craig. Jikapun Nono tahu, ia tidak akan pernah menjebak mereka seperti yang dilakukan Craig padanya. Dengan bantuan sahabatnya, John bisa bertemu dengan jaksa penuntut terbaik di kota itu. Ia bernama Keegan. Di sini John bertanya apakah Nono bisa mendapatkan potongan tahanan. Jawabannya sama seperti si pengacara. Jika Nono mau bekerja sama dengan pemerintah dan memberitahu pengedar lain, maka Nono akan mendapat potongan tahanan. Namun jika tidak mau, Keegan tidak sama sekali bisa membantu. John mengatakan jika Nono tidak mau, bagaimana kalau ia saja yang melakukannya? It's not the way it works. Please. Esok harinya John menjenguk Nono. Nono meminta maaf atas semua kelakuannya. Ia juga pernah melempar telur ke rumah baru John karena ia sakit hati jika John tinggal bersama orang lain di rumah mewah, sementara Nono tinggal di kontrakan bersama ibunya. Sering nunggak juga. Nono juga merasa ia pantas mendapat hukuman ini, tapi tidak dengan dijebak seperti ini. Di sini John berjanji kalau ia akan mengeluarkan Nono bagaimanapun caranya. I know I should be, but not like this. Malam harinya John berencana mencari pengedar narkoba di wilayah itu.
Pertama kali, John malah dikeroyok oleh orang-orang di sana. Beruntung ada polisi datang. Esok harinya, Keegan yang tahu John nekat mencari pengedar, ia memanggil John dan mengatakan jika John ingin membantu Nono, ia harus mendapatkan pengedar yang cukup besar. Namun segala risikonya harus ditanggung sendiri oleh John. Hypothetically, I would need... Di kantor John memeriksa berkas-berkas karyawan. Jikalau ada salah satu dari mereka pernah terjerat kasus narkoba, hingga ia menemukan satu karyawan yang pernah terjerat 2 kali kasus narkoba. Karyawannya bernama James Daniel yang pernah ia bantu waktu itu. Esok harinya John mengajak Daniel ngeburcang. Tahu burcang, bubur kacang. Hingga Daniel bertanya, apa tujuan John mengajak Daniel ngeburcang? Karena Daniel sendiri sukanya es dawet. John mengatakan kalau ia ingin Daniel mengenalkan dirinya ke bos-bos kartel untuk bekerja sama. Karena John ingin uang lebih dari bisnisnya sekarang. Daniel bilang kalau dirinya bekerja di perusahaan John untuk menata hidupnya kembali. Dan jika Daniel tertangkap polisi lagi, ia akan dihukum seumur hidup. John bilang kalau dirinya hanya ingin dikenalkan tanpa melibatkan Daniel di dalamnya. Di sini Daniel tetap menolak dan menyuruh John mensyukuri hidupnya sendiri dengan semua yang ada. John menyusul Daniel keluar dan mengatakan kalau ia akan memberi $20.000 jika Daniel mau membantunya. Di perjalanan pulang, Daniel bertemu anaknya yang bernama Anton yang sedang bergaul dengan para gangster di sana. Daniel langsung menyuruh Anton pulang. Ia juga mengancam para gangster itu agar jangan mengajak lagi Anton anaknya. Di rumah, Daniel yang baru pulang harus melihat istrinya hendak pergi bekerja sebagai pemandu karaoke. Daniel tidak tega melihat hal itu. Namun gaji Daniel sendiri tidak cukup untuk kebutuhan keluarga mereka. Don't go to work. I love you. Hingga Daniel memikirkan lagi tawaran si John. Esok harinya Daniel memutuskan untuk mau mengantar John menemui kartel yang ia kenal. Ketika Daniel keluar lebih dulu, John langsung menyalakan alat perekam yang ia bawa. Di dalam, John dan Daniel bertemu kartel besar yang bernama Malik, yang dijuluki si Hiu. Di sini Malik bertanya, kenapa orang sukses seperti John mau menjadi pengedar dengan risiko yang begitu tinggi. John menjawab kalau akhir-akhir ini ekonomi sedang kacau. Bagaimanapun caranya, John harus mempertahankan perusahaan yang telah ia bangun. Di sini Malik tidak langsung percaya. Ia meminta John dan Daniel untuk membawa narkoba di suatu tempat dengan imbalan 10%. Setelah itu di jalan Daniel meminta bayarannya sekarang. Karena bagaimanapun dirinya jadi harus ikut membawa narkobanya atas perintah Malik yang tidak bisa ditolak. Okay, so I don't know if we have to go see your banker. I'm gonna be going with you. But we do it my way. Esok harinya John memberitahu ke Keegan dan agen Cooper perihal dirinya bertemu Malik. Mereka sangat kagum dengan John. Dan Keegan berjanji akan melepaskan anak John dalam 1 tahun jika mereka berhasil menangkap Malik dan komplotannya. Di sini Keegan menunjuk agen Cooper yang akan memimpin penyergapan Malik dan komplotannya dengan John sebagai umpannya. John pun menyetujui perjanjian itu. Setelah itu John pamit ke anak dan istrinya untuk pergi 2 hari keluar kota karena ada urusan bisnis. Sementara di rumah Daniel berpamitan akan mengantarkan barang bosnya keluar kota, entah untuk berapa lama. Ketika John dan Daniel berangkat, agen Cooper terus memantau pergerakan mereka dengan alat pelacak yang sudah dipasang di dalam mobil John. You only ask me about my life, alright? I won't ask you about you. Singkat cerita, John sudah sampai dan hendak mengangkut narkobanya yang disimpan di dalam semen. Tak lama setelah itu, mereka semua diserang. Di sana juga ada El Topo. El Topo sendiri adalah kartel yang jauh lebih besar daripada Malik. Di sini John dan Daniel terus berusaha kabur dari tempat itu tanpa memikirkan serangan itu.
semua anak buahnya. Di sini El Topo tertarik dengan John yang lebih mementingkan narkoboynya daripada hal lain. Ia meminta Malik agar John menemuinya. Singkat cerita, John bertemu dengan Malik untuk bertransaksi. Di balik itu, agen Cooper dan anggotanya sedang bersiap menangkap Malik dan komplotannya. Ketika transaksi itu sedang berlangsung, Malik mengatakan kalau ada kartel yang lebih besar yang mau berbisnis dengan John. Agen Cooper yang mendengar hal itu lewat penyadapnya memutuskan untuk melepaskan Malik dan komplotannya saat ini. Just making sure they're gone. They're gone, dude. Let's get out of here, man. Let's go. Esok harinya John menemui Keegan dan agen Cooper. John sangat marah kenapa agen Cooper melepas begitu saja Malik, padahal ia sudah berkorban begitu banyak. Cooper bilang kalau ia ingin menangkap kartel yang lebih besar. John pun langsung meninggalkan mereka. Di kantor John dihubungi mantan istrinya agar segera ke kantor polisi. Daniel melihat John tergesa-gesa. Daniel pun meminjam mobil temannya untuk mengikuti John. Di kantor polisi, Sylvie mengatakan kalau Nono diserang oleh tahanan lain hingga ia harus dirawat. Dan Nono sekarang tidak boleh dijenguk oleh siapapun. Ketika John berjalan sendiri, tiba-tiba Daniel datang. Di sini akhirnya Daniel tahu kalau anak John sedang dipenjara dan John bekerja sama dengan polisi. Daniel mengatakan John hanya memikirkan anaknya saja, tanpa sedikit pun memikirkan anak Daniel. Karena jika Malik sampai tahu, ia dan keluarganya sudah pasti mati. Daniel pun langsung pergi meninggalkan John. Di rumah, Daniel meminta istrinya membawa Anton anaknya untuk segera pergi dari apartemennya. Di sini sang istri sangat kecewa karena Daniel dulunya sudah berjanji untuk tidak terlibat lagi dengan narkoboy. Di balik itu, John bergegas pulang. Ia khawatir kalau Daniel membocorkannya ke Malik, dan ternyata di sana sudah ada Malik dan komplotannya. Namun ternyata Malik belum tahu kalau John bersekongkol dengan polisi. Malik hanya ingin membawa John menemui El Topo. Setelah bertemu dengan El Topo ingin John mengangkut semua uangnya yang berada di sini ke Meksiko. Dan John harus mengangkutnya sendirian. John akan berangkat esok pagi jam 10. I understand your business is in a complicated spot. Setelah itu John menemui Keegan dan agen Cooper. Ia menceritakan semuanya perihal El Topo. Di sini Keegan memerintahkan John untuk menjebak El Topo, dan apabila berhasil, Keegan akan melepas anaknya pada hari itu juga. Melihat risiko yang sangat tinggi, agen Cooper tidak mau melibatkan John. Karena agen Cooper tahu kalau John sudah sampai di Meksiko, John tidak akan pernah kembali dan akan berakhir mati di tempat sampah. El Topo sendiri adalah mantan tentara pasukan terbaik Meksiko, dan ia kini menjadi kartel narkoba terbesar. Namun karena anak John bisa langsung bebas, John pun bersiap dengan segala risiko yang akan diterimanya. Di luar, agen Cooper menyarankan John untuk menjadi dirinya sendiri agar tidak dicurigai oleh El Topo. Setelah itu, John pergi menemui Daniel dan berterima kasih karena tidak memberitahukan ke Malik perihal dirinya bekerja sama dengan polisi. Di sini Daniel yang sudah kepalang basah, ia berencana untuk membantu John. Setelah itu John pergi ke toko senjata karena esok hari pasti sangat kacau. Esok harinya John menemui anak buah El Topo untuk mengangkut semua uang El Topo ke Meksiko. Di sini anak buah El Topo akan mengikuti John dari belakang agar uang jutaan dolarnya aman. Di balik itu Daniel menunggu anak buah El Topo yang lain untuk pergi dari markas Malik. Setelah mereka pergi, Daniel melumpuhkan penjaga di sana. Setelah itu, Daniel membunuh lagi anak buah Malik yang lainnya. Hingga Daniel berhasil menembak Malik. Daniel meminta nomor El Topo, karena nomor El Topo tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Setelah dapat, Daniel langsung mengirimkannya ke John. Di balik itu, anak buah El Topo mendapat info kalau anaknya John dipenjara akibat kasus narkoba. Anak buahnya pun langsung mengabari yang lain termasuk El Topo. Anak buah El Topo yang sudah mengetahui kalau John seorang informan,
Mereka langsung menyerang John. Di sini John langsung menghubungi agen Cooper agar segera melacak nomor El Topo dan segera menangkapnya. John terus berusaha bertahan dari serangan anak buah El Topo sampai polisi datang. Hingga mobil John terguling dan John sendiri langsung tak sadarkan diri. Beruntung anak buah Cooper datang dan menolong John. Ketika tim agen Cooper ke rumah El Topo, ternyata El Topo sudah pergi dari rumahnya. Hingga agen Cooper berpapasan dengan mobil El Topo dan langsung mengerahkan timnya untuk menangkap El Topo. Hingga El Topo menyerah dan tidak melawan karena takut anaknya celaka. Levantan las manos para que las vean. Tranquilo, mira, tranquilo. Setelah itu, Keegan mengumumkan ke publik kalau timnya sudah berhasil menangkap Juan Carlos Pintera alias El Topo, yaitu kartel raksasa yang sangat dicari. Keegan juga memuji John dan akan memberikan hadiah berupa uang yang cukup banyak untuk John. Di sini John menolaknya. Sementara Nono akan dibebaskan esok hari. Di balik itu, Daniel dipanggil ke kantor agen Cooper. Agen Cooper memberikan cek seharga $100.000 kepada Daniel. Karena ternyata John meminta agen Cooper memberikan semua hadiahnya ke Daniel agar Daniel hidup berkecukupan bersama anak dan istrinya. Hingga esok harinya, si Nono pun dilepaskan.